Hello everyone, jadi ini adalah bentuk media pembelajaran yang saya buat sendiri, di mana saya buat dari kertas jilid, namun bisa juga dibuat dari kertas karton ketika sesuai dengan kreativitas tenaga pendidik itu sendiri atau seorang guru. Jadi dapat kita lihat di sini saya membuat media pembelajaran ini di mana bertujuan untuk memberikan pengujian atau tes atas tingkat kemampuan pengetahuan dari peserta didik ketika sudah menerima materi. Baiklah, adapun yang menjadi arah panah yang berwarna biru tersebut itu merupakan kotak yang diisi atau dapat ditulis sesuai dengan materi atau pembahasan tenaga pendidik pada saat pertemuan saat itu di dalam kelas. Baiklah, contoh pembahasan di sini yaitu mengenai tumbuhan, di mana di samping kertas jilid ini yang kosong dapat dituliskan dengan daftar pertanyaan. Misalnya daftar pertanyaannya itu apakah istilah lain dari kata tumbuhan. Ketika pertanyaannya sudah dilontarkan kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pertanyaannya dan sesuai dengan kotak-kotak yang telah disediakan, di mana peserta didik dapat menuliskan menurut jawaban mereka, tetapi harus sesuai dengan kotak-kotak tersebut. Setelah memberikan pertanyaan pertama kepada peserta didik atau siswa, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kotak tersebut seperti berikut ini, yaitu di mana mereka dapat mengisi kotak-kotak tersebut sesuai dengan jawaban mereka masing-masing, sehingga hal ini dapat melatih siswa atau peserta didik dalam menyusun suatu kata ataupun huruf dengan baik dan benar. Media ini juga dapat diaplikasikan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Misalnya ada pertanyaan apa bahasa Inggris dari rumah, maka peserta didik tersebut diberikan kesempatan untuk mengisi kotak-kotak tersebut sesuai dengan pertanyaan yang telah kita lontarkan atau yang telah dilontarkan oleh tenaga pendidik ataupun guru. Sama halnya dalam mata pelajaran matematika seperti yang kita lihat pada nomor 3 dan 4, di mana peserta didik atau siswa tinggal mengisi kotak yang kosong sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan kemampuan mereka dalam penjumlahan maupun pengurangan. Adapun kotak pertanyaan seperti ini dapat dibuat sampai 10 nomor ataupun lebih. Adapun bentuk model media pembelajaran yang kedua yang saya paparkan yaitu dengan cara mencetak gambar terlebih dahulu. Seperti contoh yang saya buatkan yaitu mencetak gambar pohon, karena di sini kita akan mengajarkan kepada peserta didik mengenai komponen-komponen yang ada pada pohon tersebut. Di sini kita akan mengajarkan apakah komponen pertama dari pohon tersebut, yang dimana kita akan meletakkan daun sebagai komponen pertama sehingga peserta didik dapat mengetahui hal tersebut yang manakah dimaksud daun. Begitupun juga dengan komponen kedua yaitu ranting, di mana fungsi di sini sehingga peserta didik mengetahui yang manakah disebut ranting dari pohon tersebut. Begitupun juga dengan komponen ketiga, di mana komponen ketiga yaitu batang. Seperti juga pada fungsi sebelumnya bahwa peserta didik dapat langsung mengetahui yang manakah yang dimaksud dengan batang. Adapun komponen terakhir yaitu akar. Komponen ini adalah merupakan komponen terakhir dari pohon. Pembelajaran seperti hal inilah yang akan mempermudah peserta didik untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada pada pohon tersebut. Media pembelajaran dengan cara mencetak gambar terlebih dahulu tidak hanya diperuntukkan untuk komponen-komponen pohon, tetapi dapat juga diperuntukkan dalam mengetahui kerangka-kerangka manusia ataupun kerangka-kerangka hewan, sehingga pembelajaran
yang diperoleh oleh peserta didik lebih beragam dan berkreativitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan media sosial seperti Instagram dalam menunjang tugas video pembelajaran yang diberikan oleh guru, yakni dengan cara membuka Instagram akun Instagram kita, kemudian memotret secara random atau sembarangan, di mana potretan ini yang akan kita ubah dengan cara memberikan coretan-coretan sesuai dengan warna yang kita inginkan atau sesuai dengan warna yang kita minati. Seperti berikut ini, di mana coretan-coretan tersebut akan menjadi yang akan dijadikan latar dalam video pembelajaran kita, sehingga latar dalam video pembelajaran kita itu tidak monoton atau lebih baik dari sebelumnya. Dimana kenapa saya memberikan tutorial ini, karena untuk peserta didik yang awal mulanya belum mengetahui cara membuat video pembelajaran melalui aplikasi Animator maupun aplikasi lainnya. Latar yang telah kita buat akan tersimpan ke dalam galeri smartphone kita sehingga dapat digunakan untuk sebagai latar dalam membuat tugas video pembelajaran.